Singkat saja hitungan 1-3 kalian subscribe dan like video ini. 1, 2, 3 terima kasih telah subscribe dan like video ini. Di video kali ini aku akan membagikan alur singkat drama Family by Choice episode 2. Di awal episode terlihat ternyata si Juan ini sering dijadikan tempat penitipan surat dan barang cinta untuk kakak-kakaknya dari kecil. Akhirnya saat di dalam bus si Hejon ngasih saran buat si Juan agar si Juan berubah jadi orang aneh dan psikopat saat ada yang menitipkan barang atau surat untuk kakak-kakaknya. Karena menurut Hejon, jika Juan itu jadi orang aneh dan psikopat pasti tak ada orang yang berani untuk menitipkan barang lagi terhadap Juan. Dan dengan polosnya Juan mengikuti perkataannya si Hejon, jadi dari situ dia bertekad akan bersikap aneh dan psikopat terhadap orang-orang yang mau menitipkan barang untuk diberikan pada Hejon ataupun Sanha. Keesokan harinya benar saja, saat para gadis hendak menitipkan barang untuk dua kakaknya itu, dari situ si Juan mulai melancarkan aksinya. Ia mulai mencoba bersikap aneh dengan menaikkan kedua matanya agar putih semua. Dan tiba-tiba Juan menarik salah satu wanita itu dan membawanya berlari ke lapangan. Saat Juan asik menjalankan peran psikopat, si Juan malah tersandung dan ia terjatuh ke kolam. Di situ ada satu wanita yang berlari ingin memberitahu Hejon jika si Juan itu terjatuh ke dalam kolam. Wanita itu ternyata adalah teman Juan yang bernama Parkdal atau dikenal sebagai ketua kelas. Dan di sisi lain si Sanha diberitahu temannya kalau si Juan terjatuh di kolam. Sanha pun langsung bergegas berlari ke bawah. Akhirnya si Juan bangun. Terlihat dari gestur mukanya ia terlihat malu. Karena ternyata kolam itu seperti comberan yang sangat bau. Karena sudah terlanjur malu si Juan mencoba akting lagi dan ia berpura-pura sedang dibully oleh kedua gadis tersebut di depan kerumunan teman-temannya. Kedua gadis itu kebingungan dan ia mengatakan Juan itu gadis aneh yang psikopat. Mendengar itu si Juan bukannya marah, ia malah senang dan tak lama dari itu datang si Sanha dan juga Hejon yang sangat marah kepada dua gadis itu. Sanha juga menjawar kuping Hejon dikarenakan hal tersebut terjadi karena saran Hejon yang gila sepulang sekolah. Di dalam bus orang-orang mencium bau comberan, yang itu semua berasal dari Juan. Nah saat penumpang tahu si Juan dilihat oleh banyak orang di bus, kedua kakaknya ini refleks menutup si Juan agar mereka yang dianggap bau bukan adiknya. Saat mereka berdua sampai, mereka bertiga terjebak hujan. Awalnya Sanha mau membeli payung terlebih dulu tapi si Juan berlari dan mereka bertiga hujan-hujanan waktu pulang. Saat hampir sampai di dekat rumah, mereka sempat berteduh di depan Indomart. Tiba-tiba ada Ajuma dan Ajusi yang menegur mereka bertiga. Salah satu Ajuma bertanya tentang ibunya si Hejon. Mendengar itu, Hejon merasa bingung untuk menjawab apa. Refleks si Sanha menutupi si Hejon dari Ajuma itu. Lalu Ajuma itu berkata, kasihan ya kamu jadi anak yang malang ditinggalin ibunya begitu saja. Mendengar itu si Juan tak terima. Ia kesal dan Juan bilang kalau mereka bertiga itu bukan anak yang malang. Karena mereka bertiga selalu bahagia selama ini sebagai keluarga. Malam harinya saat sedang makan malam tiba-tiba nenek Sanha menelpon namun Sanha mengabaikan panggilan itu. Sanha sudah muak dengan keluarga ibunya karena Sanha tak mengangkat telepon. Si nenek itu langsung nelpon ayahnya si Sanha atau mantan menantunya. Karena hal itu si Sanha jadi tak selera makan dan pamit pergi ke kamarnya. Setelah semua anak pergi, ayah Juan memarahi ayah Sanha karena mengangkat telepon mantan mertuanya. Ayah si Juan tahu si mantan mertuanya itu menelpon hanya untuk membanggakan menantunya yang sekarang. Makanya si Sanha sangat muak sama neneknya itu. Karena tadi Sanha nggak makan, akhirnya si Juan sama si Hejon mengantarkan nasi kepal ke kamarnya. Mereka berusaha menghibur Sanha agar Sanha terhibur. Dan untungnya mereka mampu membuat Sanha jadi terhibur dan mereka berdua akhirnya keluar. Keesokannya guru Sanha memanggil Sanha dan meminta Sanha untuk masuk Universitas Kedokteran di Seoul dikarenakan Sanha sangat pintar. Sayang jikalau misalnya Sanha masuk universitas biasa di daerah sini.
Namun Sanha menolak, ia bilang ia ingin kuliah di daerah sini di dekat rumahnya saja. Setelah perbincangan dengan gurunya selesai, Sanha tiba-tiba diajak oleh seorang gadis ke suatu tempat. Tak sengaja Park Dal dan Juon melihat mereka. Awalnya Juon ingin mengikuti mereka namun ditahan oleh Park Dal. Ia berkata sepertinya Sanha ini berpacaran dengan gadis itu. Soalnya banyak rumor yang mengatakan mereka pacaran. Mendengar itu Juon terkejut. Ia kesal karena ia sendiri yang tak tahu kalau Sanha memiliki pacar. Di tempat lain ternyata si Sanha dan gadis itu tak pacaran sama sekali. Jadi gadis itu bernama Heju. Ia baper ke Sanha karena ia salah mengartikan perkataan si Sanha. Akhirnya si Sanha ngejelasin lagi dan negasin ke Heju ini kalau dia sama sekali tak suka sama Heju dan cuma menganggapnya teman. Pulangnya si Juon marah sama si Sanha karena dia ngerasa si Sanha bohong dengannya. Di lapangan basket Hejon dan teman-temannya sedang beristirahat, tiba-tiba mereka melihat ada seorang pria yang lagi memfoto mereka. Menyadari hal itu Hejon langsung mengejar pria itu. Karena hampir tertangkap, pria itu tak sengaja menjatuhkan kameranya. Akhirnya Hejon dan temannya melihat isi kameranya. Ternyata si pria itu hanya memfoto Hejon. Melihat itu, Hejon sempat berpikir kalau pria itu mata-mata ibunya yang ada di Seoul. Jadi ibunya Hejon tak ada kabar sama sekali dari saat ia pergi. Meninggalkan Hejon, ia seperti memutuskan hubungan dengan Hejon anaknya sendiri. Di kamar Sanha ngejelasin ke Juon yang lagi merajuk, kalau dia tak memiliki hubungan apa-apa sama si gadis itu, malah kebalikannya si gadis itu adalah mantannya si Hejon. Mendengar itu akhirnya si Juon tak jadi merajuk. Lucunya saat di meja makan, Juon malah balik merajuk sama Hejon. Si Hejon terkejut dapat tatapan kesal dari si Juon saat lagi makan malam. Keesokan harinya di sekolah Hejon masih bingung kenapa Juon marah dengannya. Hejon lantas bertanya pada Sanha. Dengan entengnya Sanha mengatakan kalau dia memberitahu si Juon kalau Heju itu mantannya. Mendengar itu Hejon terkejut. Jadi dulu dia memang lupa buat ngasih tahu Juon kalau dia punya hubungan sama gadis itu karena hubungannya rahasia dan hanya sebentar. Tak disangka si Heju malah mengajak si Hejon balikan. Ia berkata jika dia sudah ditolak sama Sanha. Mendengar itu si Hejon menolak dan ia malah bilang kalau sekarang ia tuh pusing karena Juon marah sama dia gara-gara hubungan tak jelasnya. Mendengar hal itu si Heju kesal. Akhirnya Heju memanggil si Juon ke suatu ruangan. Ia berpura-pura baik pada Juon. Menyadari Juon tak bisa dikenalikan akhirnya dia menjebak si Juon dan pura-pura jatuh. Dan dibully sama si Juon di hadapan orang-orang. Jadi si Heju pura-pura habis dipukulin dan didorong sama Juon agar Juon dibenci sama anak-anak karena jadi tukang bully. 몰랐어. 쟤랑 윤종이다. 또라이? Untungnya tak lama dari itu Hejon datang. Hejon yang kebingungan karena semua pandangan menyudutkan Juon. Akhirnya Hejon menyuruh Juon untuk mengalah dan minta maaf sama si Heju. Juon yang tak merasa salah ia tak mau meminta maaf. Tiba-tiba Sanha datang dan dia membela Juon. Sanha bertanya ke semua orang di sana, apakah ada saksi yang melihat si Juon mendorong Heju. Otomatis semua orang di sana diam karena memang tak ada yang melihat sama sekali. Sanha juga ngancam si Heju bakal melaporkannya ke komite sekolah agar si Heju susah masuk kuliah di Seoul. Mendengar itu Heju hanya diam dan membisu. Akhirnya mereka bertiga pergi. Saat itu Park Dal mengajak Juon menonton permainan basket Hejon nanti. Awalnya Juon malas karena masih jengkel pada si Hejon karena ia tadi meminta Juon minta maaf pada Heju yang jelas-jelas dia tak melakukan apapun. Ia beralasan malas karena tak seru. Tapi akhirnya Juon mulai paham maksud temannya. Ternyata Park Dal suka sama kakaknya Hejon. Juon tanpa basa-basi bertanya pada Park Dal, apakah kamu suka sama Hejon? Park Dal hanya tersenyum menandakan iya. Di sisi lain saat di jalan Hejon melihat orang yang mirip ibunya dari belakang. Akhirnya ia mengejar wanita itu, dan ternyata Hejon salah orang. Ternyata bajunya dan rambutnya saja yang mirip. Lalu di sana juga ada Park Dal yang tak sengaja melihat. Hejon lalu mengajak Park Dal ke kafe untuk menanyakan hal yang barusan ia lihat. Awalnya Park Dal tegang dan merasa grogi karena tak biasa berada di depan pria yang ia suka.
Lalu si Hejon langsung menanyakan apakah dia mendengar perkataannya tadi yang memanggil ibunya. Parkdal mengatakan ia mendengar, lalu Hejon kalau dia ingin Parkdal ini tak memberitahu siapa-siapa kejadian yang tadi. Terutama sama si Juon, karena kalau sampai Juon tahu kejadian tadi ia bakal marah pada Parkdal. Keesokannya saat sedang latihan basket si Hejon tiba-tiba seorang pria datang dan mengaku-ngaku sebagai ayah kandungnya. Dari situ Hejon kaget dan sangat terkejut. Nah itu dia alur singkat drama Family by Choice episode 2, semoga kalian suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.